Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti praktikum yang telah kalian lakukan sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian bisa membuktikan sendiri bahwa laju reaksi atau kecepatan suatu reaksi dapat dikontrol dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Penerapan laju reaksi dapat ditemukan pada berbagai bidang industri, dan yang diterapkan dalam bidang industri adalah penggunaan katalis yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang menjadi contoh penggunaan laju reaksi dalam bidang biokimia adalah penggunaan enzim dalam bidang industri. Katalis yang digunakan dalam pembuatan roti adalah enzim simase yang merupakan biokatalis. Penambahan simase dilakukan pada proses peragian pengembangan roti. Ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa dalam adonan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Dalam bidang kimia, penerapan laju reaksi terkait faktor yang mempengaruhinya yakni penggunaan katalis dapat digunakan pada berbagai macam industri, antara lain industri pembuatan amonia, industri asam nitrat, industri pembuatan asam sulfat, dan industri perminyakan. Pengetahuan tentang kelajuan reaksi sangat berguna di dalam dunia industri, karena kegiatan industri menggunakan reaksi kimia untuk proses produksinya. Variabel waktu, tenaga, dan biaya di dalam industri sangat berarti. Oleh sebab itu, konsep tentang laju reaksi yang cepat dan terkendali akan sangat menguntungkan bagi para pelaku industri tersebut. Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Beberapa hal yang harus difahami terlebih dahulu sebelum menentukan persamaan laju reaksi adalah sebagai berikut. Tetapan laju reaksi bergantung pada jenis reaksi dan suhu reaksi. Satuan untuk tetapan laju reaksi tergantung dari orde reaksi keseluruhan dari persamaan laju reaksi. Konstanta laju reaksi atau K harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Nilai konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, maka nilai K semakin besar, dan nilai konstanta laju reaksi berbanding lurus dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin besar nilai K. Yang kedua, orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat bereaksi terhadap laju reaksi. Orde reaksi menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi ini tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tetapi dari data hasil eksperimen. Nilai suatu orde reaksi dapat berubah bilangan positif, pecahan, nol, atau negatif. Itulah tadi pengantar singkat tentang cara menentukan laju reaksi, orde reaksi, dan tetapan laju reaksi agar kalian lebih memahami tentang orde reaksi, tetapan laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Silahkan simak baik-baik pembahasan contoh soal berikut. Pada bagian akhir video ini, tolong kerjakan latihannya agar kalian bisa lebih memahami materinya dengan baik. Selamat menyaksikan.
diketahui hasil percobaan sebagai berikut. Percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali, yang ditanyakan adalah orde totalnya. Untuk mencari orde total berarti kita harus mencari orde nitrogen monoksida dan orde dari hidrogen. Nah, untuk mencari orde dari nitrogen monoksida, langkah pertama yang harus kita lakukan mencari di percobaan keberapa konsentrasi hidrogen yang tetap, agar kita lebih mudah menghitung. Nah, kita lihat NO yang dicari berarti H2 yang harus tetap. Kita lihat ada 3 percobaan yang konsentrasi hidrogennya tetap. Percobaan 1, 2, dan 3. Terserah kalian mau mengambil data yang mana. Pilih data yang mudah kalian hitung. Saya memilih data percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Jadi ingat baik-baik, untuk orde NO, percobaan yang diambil percobaan 1 dan 2 karena konsentrasi hidrogennya tetap. Sedangkan untuk orde H2, orde hidrogen, sebaliknya pilih konsentrasi NO yang tetap. Kita lihat ada 3 percobaan, percobaan 2, 4, dan 5. Silahkan kalian pilih percobaan mana yang gampang kalian hitung untuk dibandingkan. Apakah 2/6 atau 2/8. Saya memilih percobaan 2 dan 5 karena lebih mudah dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke mencari ordenya. Bagian A, orde NO, kita pilih percobaan 1 dan 2, tuliskan di sini. Konsentrasi NO 2 kali 10 pangkat min 3 berbanding dengan konsentrasi nitrogen monoksida pada percobaan kedua 4 kali 10 pangkat min 3. Kita beri kurung, kemudian disimbolkan X dan Y, terserah kalian mau menyimbolkan XY atau AB. Saya memilih X. Untuk konsentrasi H2-nya boleh kalian tulis atau tidak, karena hasilnya sama dengan 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1, jadi terserah kalian mau ditulis atau tidak. Untuk menghemat papan tulis sebaiknya tidak usah ya. Lalu kita masukkan laju reaksi percobaan 1 dan 2 juga. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 8 kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya sama berarti boleh kita coret. Ini kita coret, berarti yang tersisa 2/4. Pangkat X sama dengan 4/8. 2/4 bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Hasilnya 1/2. Pangkat X 4/8 juga bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Perhatikan baik-baik, ini pangkat bukan kali. 1/2, pangkat berapa? Hasilnya 1/2. Berarti X-nya sama dengan 1. Kita lanjut ke orde hidrogen. Untuk hidrogen, di sini tadi NO ya. Untuk hidrogen, percobaan yang digunakan adalah percobaan 2 dan 5. Saya memilih 2 dan 5 karena itu lebih mudah dihitung. Kita masukkan datanya. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 per data percobaan 5
8 kali 10 pangkat min 3 pangkat bukan X lagi karena X sudah kita gunakan tadi, berarti di sini Y sama dengan ambil laju reaksi percobaan 2 dan 5 juga. 8 kali 10 pangkat min 6 per percobaan 5 32 kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya sama, bisa kita coret, dicoret, tersisa 2 per 8 pangkat Y sama dengan 8 per 32. 2 per 8 masing-masing bisa dibagi 2, hasilnya 1/4 pangkat Y. 8 dan 32 masing-masing bisa dibagi 8, hasilnya 8 bagi 8 1, 32 bagi 8 4. 1/4 dipangkat berapa? Hasilnya 1/4. Berarti Y-nya sama dengan 1. Cara 2, kita tetap menggunakan untuk orde nitrogen monoksida, tetap digunakan percobaan 1 dan 2. Ambil data percobaan 1 dan 2. Di sini 2/4. Karena pangkatnya sama, bisa disederhanakan 2/4 log 4/8. Pangkatnya sama, jadi tidak usah kita ambil. 2/4 sama dengan 1/2 log 4/8. Hasilnya juga 1/2. 1/2 log 1/2 hasilnya 1. Sama bukan? Tapi ini lebih singkat, hanya saja syaratnya kalian harus menguasai logaritma. Untuk orde hidrogen sama caranya. Kita ambil percobaan 2 dan 5. Di sini kita tulis 2. Cara 2. Percobaan 2 dan 5, 2/8 log 8/32. Ini kalau disederhanakan dapat juga 1/4 log 1/4. Hasilnya 1. Sama. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Tapi ingat, cara 2 syaratnya kalian harus menguasai logaritma. Bagian A, tentukanlah orde totalnya, berarti orde dari nitrogen monoksida dan orde dari hidrogen harus kita jumlahkan. Di sini ditulis orde total sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagian B, tentukan persamaan laju reaksinya. Di rumusnya P sama dengan K, konstantanya, dikali konsentrasi reaksi pangkat orde, kali konsentrasi reaksi berpangkat dengan ordenya. Berarti di sini kita ganti P sama dengan K, konsentrasi nitrogen monoksida, ganti X-nya sesuai dengan ordenya. 1 untuk 1 tidak perlu kita tulis. Hidrogen, orde reaksinya juga 1, berarti tidak perlu kita tulis. Nah, ini jawaban untuk bagian B. P sama dengan K kali konsentrasi nitrogen monoksida kali konsentrasi hidrogen. Untuk bagian C, tentukan tetapan laju reaksinya. Silahkan pilih data yang mudah kalian hitung. Saya memilih data dari percobaan 1 karena angkanya lebih sederhana. Kita masukkan ke persamaan laju reaksinya. P sama dengan P-nya. P untuk percobaan 1
dipasangkan tentu saja dengan konsentrasi NO pada percobaan 1 dan H2 pada percobaan 1. Kita tuliskan dulu di sini. P1 kalikan konsentrasi NO pada percobaan 1, konsentrasi H2 pada percobaan 1. Terserah kalian mau mengambil percobaan yang keberapa, yang jelas pilih percobaan yang mudah kalian hitung. V1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. K-nya ini yang kita cari. Konsentrasi NO-nya 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Ordennya 1, tidak perlu kita tulis. Untuk konsentrasi gas hidrogen sama 2 kali 10 pangkat min 3. Kalikan 2 kali 2 4. Ingat aturan eksponen, jika dikali pangkatnya dijumlahkan. Min 3 kurang 3 berarti 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6. K-nya pindahkan 4 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 1. Oke, jadi untuk bagian A kita ulang ya. Untuk bagian A, untuk mencari orde NO agar mudah dihitung, pilih konsentrasi hidrogen yang tetap. Untuk mencari orde hidrogen, pilih konsentrasi NO yang tetap. Untuk orde totalnya langsung saja dijumlahkan sesuai dengan jumlah reaksinya. Untuk mencari persamaan lajunya harus diketahui terlebih dahulu ordenya. Kemudian untuk mencari tetapan laju reaksinya, pilih salah satu percobaan yang mudah kalian hitung. Contoh soal yang kedua, perhatikan apa yang diketahui soal, kemudian yang ditanyakan berapa lamakah reaksi akan berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius. Penyelesaiannya ingat baik-baik rumusnya bisa ditentukan dari apa yang diketahui. Nah, dari yang diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah T40 sama dengan 1/n, kenaikan reaksinya, pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali dengan waktu pada suhu 20 derajat Celcius. Kita masukkan N-nya 2, berarti di sini 1/2 pangkat T2-nya 40, T1-nya 20, 40 kurang 20, delta T-nya 10 dikali 30 menit kali 30 menit. Ini kita kurangkan dulu. Berarti di sini 1/2 pangkat 40 kurang 20, 20 per 10 kali 30 menit. 1/2, 20 per 10 sama dengan 2 kali 30. Selesaikan dulu pangkatnya. Berarti di sini 1/2 pangkat 2, 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2, 4 kali 30 menit. Nah, ini 1/4 dengan 30 masing-masing kita sederhanakan. 4 bagi 2 hasilnya 2, 30 dibagi 2 hasilnya 15, berarti sama dengan 15/2 menit
atau 7,5 menit.